Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, Selamat Bapak. pagi, warahmatullahi Bapak. wabarakatuh. Pak. Iya, gimana kabarnya anak-anak? Udah pada sarapan? Sehat semua ya? Alhamdulillah, sudah Pak. Sudah, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini kayaknya Tommy masih ngantuk ini. Kayaknya semalam begadang ya Tommy ya? Anu Pak, Iya, puasa Pak, itu aku Pak. nge-game semalam. Diajak Wah, Puasa itu temen-temen. Pak. Iya ya. Mudah-mudahan pada pagi hari ini ya, walaupun kita masih terlihat lemas, masih terlihat kurang semangat, mudah-mudahan nanti ke depannya dalam pembelajaran ini semangatnya itu semakin terkumpul ya. Makanya sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali dulu dengan doa ya. Tommy, supaya semangat Tommy ya, supaya tidak ngantuk, tolong dipimpin teman-temannya untuk berdoa Tommy. Silakan. Iya, Bapak. Oke, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, agar ilmu yang kita dapat bermanfaat dengan baik, mari kita berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sudah, Pak. Terima kasih. Iya, terima kasih Tommy. Baik, anak-anak, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu dulu, lagu nasional ya. Tapi sebelum ke situ, ini semua sudah hadir semua ya? Atau masih ada yang belum datang? Gimana Ketua Kelas? Tommy gimana? Hadir semua? Ada yang terlambat, Pak. Kayaknya Ada masih yang ada yang terlambat, hadir, Pak, itu, Pak. Pak. Iya. Baik ya, mudah-mudahan semuanya bisa hadir ya. Baik, di pagi hari ini kita awali dulu dengan kita menyanyikan lagu nasional ya, menyanyikan lagu nasional Tanah Air. Hafal lagu Tanah Air anak-anak? Iya Pak, hafal Pak. Hafal, Baik, Pak. kita menyanyikan dulu lagu Tanah Air. Tanah airku tidak kulupakan, kan terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Walaupun banyak negeri ku jalani, yang masyhur permai di kata orang, tetapi kampung dan rumahku, di sanalah ku rasa senang. Tanahku tak kulupakan, engkau ku banggakan. Iya, terima kasih anak-anak sudah kompak ya menyanyikan lagu Tanah Air. Nah, di sini setelah kita menyanyikan lagu Tanah Air, diharapkan kita bisa semakin terhadap tanah air Indonesia kita ya. Baik, kita awali pembelajaran hari ini dengan ini ya, tujuan pembelajarannya dulu yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Yang pertama di sini
kalian semua dapat menganalisis perilaku yang sesuai dan yang bertentangan dengan hukum di Indonesia dengan tepat. Ya, dari sini dalam proses diskusinya ya. Lalu yang kedua juga di sini kalian dalam proses nanti diskusi kelompok, kalian dapat menganalisis 3 jenis sanksi perilaku yang bertentangan dengan hukum dengan tepat juga. Dan yang terakhir nanti kalian akan mengerjakan LKPD ya, dan menyajikan laporan hasil diskusi tentang sikap patuh terhadap hukum dan sikap yang tidak sesuai dengan hukum. Nah, ini adalah untuk tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Nah, baik, sebelum kita masuk ke materi pada pagi hari ini, Bapak mau bertanya dulu, apakah kalian sudah patuh terhadap hukum? Coba, Tri, kira-kira Tri sudah patuh terhadap hukum, Tri? Sudah, Pak. Oke, coba contoh patuh terhadap hukum itu menurut Tri seperti apa? Salah satunya saya kalau berkendara pakai helm, Pak. Kalau pakai motor. Ya, bagus ya. Itu salah satu sikap patuh terhadap hukum di lalu lintas ya. Coba Solihin, kira-kira sikap patuh terhadap hukum itu yang seperti apa, Solihin? Kok jeruk sunggih jeruk. Ya Pak, jadi seperti yang disampaikan Tri tadi Pak, dipatuh pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah ataupun peraturan yang ada di masyarakat. Di masyarakat contohnya mungkin kalau di masyarakat pedalaman gitu Pak ya, itu ada hukum adat, mengikuti aturan-aturan yang berlaku di masyarakat itu Pak. Kalau dalam kehidupan kita mungkin seperti yang disampaikan Tri tadi, menggunakan helm, kemudian kendaraannya harus standar, dan tidak melanggar hal-hal yang berkenaan dengan aturan lainnya, Pak. Seperti itu. Iya, Pak. baik, bagus ya jawabannya dari Tri dan juga Solihin ya, terkait sikap yang patuh terhadap hukum itu sendiri. Jadi di sini kalian juga sudah bisa memberikan contoh atau sudah bisa menerapkan sikap patuh terhadap hukum. Nah, ini ada sedikit pengantar dari mata pelajaran atau materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Ini adalah contoh dari sikap yang sesuai dengan hukum ya. Jadi di sini kita bisa memahami dan menggunakan peraturan perundang-undangan, lalu dalam sikap sesuai dengan hukum, mempertahankan tertib hukum yang ada dan menegakkan kepastian hukum. Lalu yang kedua di sini adalah contoh ya, ketidakpatuhan terhadap hukum ini biasanya disebabkan oleh bahwa pelanggaran hukum itu biasanya sudah dianggap suatu kebiasaan dan kebutuhan, makanya terus dilakukan ya. Lalu yang kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan. Dan yang terakhir ini adalah contoh dari macam-macam sanksi yang diterapkan khususnya di negara kita Indonesia ya. Bisa kalian perhatikan. Baik, di sini saya akan bagikan dulu kalian ke dalam kelompok ya. Di sini saya akan bentuk menjadi 4 kelompok. Nah, ini untuk list kelompoknya. Jadi nanti kalian akan duduk berkelompok dan mengerjakan LKPD berupa menganalisis sikap yang sesuai dan tidak sesuai dengan hukum dari tiap lingkungan. Baik, untuk kelompok yang pertama di sini Tazam dan Neni ya. Jadi di sini membahas lingkungan keluarga. Lalu Edi dan Mira di sini membahas lingkungan sekolah. Solihin, Intan dan Tri membahas lingkungan masyarakat. Lalu di sini yang terakhir Wida, Tommy dan Widya membahas lingkungan bangsa dan negara ya. Jadi tolong diingat-ingat ini untuk nama kelompoknya ya. Sudah Bapak bagikan. Nanti silahkan kalian untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nah, sudah duduk berkelompok ya? Tazam, gimana kelompoknya sudah lengkap Tazam? Belum Pak, ini Pak masih pindah kursi Pak. Masih pindah kursi ya. Tommy gimana kelompoknya sudah lengkap semua? Siap sudah di saya Pak, kelompok 1 sudah Pak. Lengkap Oke, Pak. bagus ya, tolong dipersiapkan. Baik, sebelum kita mengerjakan LKPD, di sini kita akan menonton dulu, menyaksikan video tentang sikap yang sesuai dan tidak sesuai dengan hukum ya. Baik, tolong dicermati untuk videonya karena nanti ini bisa membantu kalian dalam mengerjakan LKPD. Baik, Bapak share untuk videonya.
Videonya sudah muncul? Belum, Pak. Belum, Pak. Baik, sebentar Bapak share ulang. Ya, apakah sudah ada? Sudah, Pak. Baik, tolong dicermati ya untuk videonya ya. Silahkan disaksikan. Ini Belum banyak bersuara. dipermasalahkan tentang merosotnya kesadaran hukum. Hal ini disebabkan karena terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dan ketidakpatuhan hukum. Banyak media berita yang memuat tindak kriminal yang dilakukan oleh masyarakat seperti penipuan, penjambretan, penodongan, pembunuhan, korupsi, melanggar rambu lalu lintas, dan sebagainya. Hingga saat ini, kesadaran masyarakat akan hukum masih bersifat abstrak dan belum nyata. Perhatikan ilustrasi berikut ini. Terkadang, beberapa kasus curanmor disebabkan karena kelalaian pemilik motor itu sendiri, lantaran membiarkan kunci sepeda motornya masih menyantol. Apalagi kita sedang sibuk dan tidak fokus dengan keadaan sekitar. Sehingga ada kesempatan bagi pelaku dengan mudahnya untuk mencuri. Tindakan tersebut bisa dikenai pasal 362 KUHP dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Tindakan membuang sampah sembarangan juga terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Pasal 29 Ayat 1E dengan sanksi administratif sebesar Rp500.000. Maka dari itu, yuk kita buang sampah pada tempatnya agar lingkungan menjadi asri, sehat, dan nyaman. Judi bisa dikenai pasal 303 KUHP yang ancaman hukumannya maksimal 10 tahun. Eits, tapi tunggu dulu. Ini dia tuh nggak berjudi, dia nggak baru tahu. Oh iya, makasih udah ngingetin aku. Nah, mending kita barengnya. Lebih baik isi kegiatan lebih positif. Ketidakpatuhan manusia terhadap hukum juga dikarenakan adanya kepentingan pribadinya yang bertentangan dengan hukum, seperti pelanggaran lalu lintas. Maka dari itu, pemerintah harus memberikan sanksi tegas. Tindakan tersebut bisa dikenai pasal 287 ayat 1 dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp500.000. Oleh karena itu, mari kita mulai dari diri kita masing-masing. Baik, selanjutnya satu video lagi. Apakah sudah muncul anak-anak? Iya, Pak. Sudah ya, Sudah, Pak. baik. Kita saksikan untuk satu video lagi. Baik, selesai ya untuk menyaksikan videonya. Jadi di sini kita bisa sedikit hiburan sedikit ya melihat video dari karya siswa-siswi, karya teman-teman kalian tentang membuat
video sikap yang sesuai dan tidak sesuai dengan hukum ya. Baik, kita lanjutkan ke materi. Ya, kita lanjutkan ke materi. Baik, dari video yang sudah kalian saksikan tadi, kira-kira ada tidak yang ingin kalian tanyakan? Coba dari ini siapa ya? Oh, baik. Dari Wida. Kira-kira Wida, dari video yang sudah disaksikan tadi, ada yang mau ditanyakan tidak? Saya Pak yang mau bertanya Pak. Oh, boleh. Silahkan, Nak Tazam. Gimana? Terima kasih sebelumnya Pak. Kenapa saya langsung bertanya Pak? Ini Pak, dari video yang saya lihat dan perhatikan tadi, kenapa ya Pak, taat hukum itu menjadi suatu yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari ya Pak. Terima kasih. Ya, baik. Ada lagi? Sudah itu aja saya Pak, satu Pak. Baik, kenapa taat hukum itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Baik, ini bisa dianalogikan kalau kita misal datang ke kebun binatang, Nak Tazam. Jadi yang namanya hukum itu dianalogikan kalau kita misal datang ke kebun binatang, yang dimana ketika kita datang ke kebun binatang, binatang-binatang itu kan dipagari ya supaya tidak bisa langsung menyerang manusia atau berkumpul langsung dengan manusia, yang dimana ini diibaratkan pagar itu adalah sebagai hukum yang membatasi kita supaya tidak dilanggar oleh sikap yang tidak sesuai dengan hukum. Dan kenapa sikap sesuai dengan hukum ini penting dalam kehidupan sehari-hari? Ini dikarenakan untuk mengatur kehidupan manusia untuk bisa lebih baik lagi. Nah, kira-kira dari bab yang sudah Bapak sampaikan tadi, ada yang ingin menambahkan? Coba dari Neni, kira-kira bisa menambahkan dari apa pertanyaan dari Tazam tadi, Neni? Iya Pak, kalau seumpamanya tidak ada hukum, kenapa kok hukum itu penting bagi kehidupan kita? Jadi kalau seumpamanya tidak ada hukum, maka semuanya akan kacau Pak. Semua orang akan semrawut, jadi seenaknya sendiri Pak. Kita pakai sepeda motor, contohnya kalau kita pakai sepeda motor, kita nggak bawa helm, kita nggak bawa SIM, gitu Pak. Kalau dari saya. Iya, bagus sekali ya jawabannya dari Neni ya. Begitu juga pertanyaan dari Tazam tadi juga luar biasa bagus ya. Jadi bisa membuat kita paham kenapa sikap sesuai dengan hukum itu penting. Nah, kira-kira ada lagi yang ingin menambahkan? Coba dari Mira. Silakan Mira, tolong ditambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Neni. Mohon izin menjawab. Jadi kalau menurut pengalaman saya bahwa sikap yang sesuai dengan hukum ini memang harus diterapkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari agar kita tidak melanggar terhadap hukum itu sendiri dan terciptanya kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang tertib dan sejahtera. Seperti itu mungkin Pak. Iya, luar biasa sekali ya jawaban dari Mira, Neni. Jadi di sini betul ya apa yang sudah dikatakan oleh Mira dan Neni. Jadi balik lagi betapa pentingnya sikap yang sesuai dengan hukum. Baik, tadi kalian sudah menyaksikan video yang ada 2 video tadi yang sudah kalian tonton, yang sudah kalian cermati. Begitupun kalian sudah memberikan pertanyaan dari video yang sudah kalian saksikan tadi. Baik, di sini Bapak akan membagikan LKPD dan juga bahan ajar yang bisa kalian akses di dalam link di sini. Sudah Bapak cantumkan di depan ya. Silahkan untuk diakses menggunakan smartphone-nya masing-masing. Atau kalau ada yang bawa laptop, boleh langsung browsing ke link yang sudah Bapak bagikan. Nah, silahkan untuk ketua kelompoknya menginstruksikan anggotanya untuk mendownload LKPD-nya sesuai dengan tadi sudah dibagikan ya tentang apa yang akan dibahas. Baik, sudah diakses untuk linknya di sini. Ketua kelompok gimana? Sudah semua ya, aman ya? Tommy gimana kelompoknya? Tommy aman, Tommy? Ya, aman. Aman. Gimana Tazam? Aman Pak, aman. Baik, ini Widya diam-diam saja ini. Widya gimana, sudah diakses untuk Google Classroom-nya Widya?
Sudah, Pak. Baik, bagus ya. Nah, di situ sudah ada instruksinya. Jadi nanti kalian akan mengerjakan LKPD-nya. Nah, di sini seperti yang kalian lihat, di sini LKPD-nya itu berisi tentang kolom-kolom. Yang kolom pertama ini, jadi kalian mencari sikap yang sesuai dengan hukum, sikap yang tidak sesuai dengan hukum, lalu sanksinya apa, dan kalian berikan solusi. Nah, jadi nanti kalian mencari sikap yang sesuai dan sikap yang tidak sesuai dengan hukum ini sesuai dengan apa yang sudah tadi Bapak tentukan kelompoknya ya. Untuk kelompok 1, nah bisa kalian lihat tentang keluarga, sekolah, masyarakat, dan yang terakhir adalah bangsa dan negara. Baik, silahkan untuk dikerjakan. Anggota kelompoknya tolong tertib, ketua kelompoknya tolong diawasi ya, tolong diinstruksikan kepada anggotanya. Baik, Bapak kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan. Cukup ya? Ya, kalau tidak selesai nanti Bapak jemur di tiang bendera. Makanya tolong diselesaikan. Ayo. Serem, Pak. Ya, makanya tolong diselesaikan ya. Ayo Edi, yang dijemur Edi, kerjakan Edi. Ya, kira-kira ada yang ingin ditanyakan? Ada kesulitan dalam pengerjaan? Tidak ada, Pak. Nggak ada. Solihin sudah ini ya, sudah mengerti ya. Ya, Pak. Kira-kira Pak Izi. Ya. Edi, gimana Edi? Ada pertanyaan Edi dari yang dikerjakan Edi? Ada kesulitan? Aman, Pak. Aman. Kendali ya. Kali aku ya, PKK Maaf, Pak, tadi terlambat. PKK Ya, tak buka. nggak apa-apa ya. PKK, questioner, terus cari ini tambah net. Bapak cari, nanti Bapak klik. Baik, 30 menit sudah terlewati. Sudah selesai semua? Ya, tak dinilai. Berapa 10? Ya, Bapak cari. Sudah ya. Kalau ada yang belum selesai ya berarti nanti tolong datang ke lapangan ya untuk dijemur ya. Tapi alhamdulillah di sini sudah semua selesai. Aman berarti ya. Baik, dari kelompok 1 dulu, karena ini kelompok 1 adalah dipimpin oleh Tazam, anggotanya adalah Neni. Jadi tolong Tazam dipresentasikan hasil dari pekerjaannya Tazam dari kelompok 1. Untuk guru senior bisa Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi kami terkait analisis sikap yang sesuai dan tidak sesuai dengan hukum dari tiap lingkungan, khususnya dalam lingkungan keluarga. Dalam keluarga, sikap yang sesuai dengan hukum itu mengabaikan mematuhi perintah orang tua. 1. 2. Menghormati anggota keluarga yang lain. 3. Melaksanakan aturan yang dibuat dan disepakati oleh keluarga. Adapun yang tidak sesuai dengan hukum, 1. Mengabaikan perintah orang tua, menonton tayangan yang tidak boleh ditonton. Terus kemudian ibadah tidak tepat waktu, Pak. Nah, adapun sanksinya, dalam keluarga itu sanksinya biasanya tidak, kalau kami itu Pak, ini kan perwakilan Pak, ada macam-macam Pak. Kalau yang dari saya itu kebetulan kalau ketahuan melanggar Pak, itu kita tidak diberi uang saku Pak. Terus kemudian kadang juga kami dijemur Pak, di bawah terik matahari, diikat tangan saya, terus kemudian saya dikasih semut Pak, seluruh badan Pak. Itu Pak, untuk sanksinya. Untuk solusinya adalah selalu mengikuti apa yang telah menjadi aturan dalam keluarga. Artinya harus mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh orang tua pada khususnya. Terus solusi yang kedua adalah memperbanyak membaca istighfar, Pak. Ya, memperbanyak baca istighfar. Kenapa? Karena untuk melembutkan hati supaya tidak terlalu keras, Pak.
Mungkin itu Pak dari kelompok 1 Pak. Terima kasih Pak. Ini perwakilan Pak. Baik, luar biasa ya. Tolong tepuk tangan untuk kelompok 1 dari anggota yang lain, kelompok yang lain. Sangat luar biasa dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1 ya. Jadi ini menurut pengalaman sendiri ya, Tazam ya. Bagus, bagus sekali. Kira-kira ada yang mau menanggapi apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 1? Dari kelompok lain? Baik, kalau tidak ada tanggapan, tidak ada pertanyaan, kelompok 1 sudah sangat luar biasa ya. Baik, kita lanjutkan ke kelompok yang kedua. Kelompok yang kedua itu kelompoknya Edi dan Mira. Silakan untuk dipresentasikan. Siap, Bapak. Mohon izin, apakah suara saya terdengar, Pak? Suaranya kecil. Mira, tolong diperbesar lagi. Nah, Tes, ya. nah, sudah bagus. Oke, Bapak. Bapak, mohon izin saya menyampaikan hasil diskusi yang saya laksanakan dengan Edi, bahwa untuk kegiatan yang mencerminkan dan tidak mencerminkan sikap hukum yang baik di sekolah, itu yang pertama, kalau yang tidak mencerminkan ya Pak, itu ada terlambat datang ke sekolah misalnya Pak, seperti itu. Terus bolos mengikuti pelajaran, itu juga termasuk ke dalam sikap yang tidak mencerminkan hukum. Kemudian mencontek ketika sedang ulangan, nah seperti itu. Dan ada pun juga yang sesuai dengan hukum. Yang pertama, memakai pakaian seragam yang ditentukan. Kemudian mengikuti pelajaran sesuai dengan jadwal yang berlaku. Kemudian tidak mencontek ketika sedang ulangan. Mungkin seperti itu Pak, barangkali Edi akan menambahkan. Terima kasih. Iya, silahkan Edi. Iya, kayaknya ini Edi lagi ke belakang dulu ya. Baik, yang sudah disampaikan oleh Mira tadi kayaknya karena Edinya lagi ke belakang, ini untuk solusinya kira-kira gimana Mira? Tolong disampaikan untuk solusinya supaya tidak terjadi lagi. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin untuk solusi yang tadi saya sudah diskusikan dengan Edi, itu bahwa kita tetap harus sesuai dengan koridor ya Pak ya. Pertama pastinya mematuhi tata tertib sekolah, seperti itu. Nah itu adalah sebagai inti dari mematuhi hukum agar tidak terjadinya ketidakpatuhan terhadap hukum itu sendiri. Karena kan hukum di sekolah itu kita mengacunya ke tata tertib di samping pasti kita tetap menerapkan nilai-nilai Pancasila di dalamnya. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, luar biasa ya apa yang sudah disampaikan oleh Mira. Tolong diberikan tepuk tangan untuk kelompoknya Mira. Ya, sudah sangat luar biasa. Ada yang mau menanggapi dari apa yang sudah disampaikan oleh kelompok 2 tadi? Tommy, kira-kira ada yang mau ditanggapi? Ada Pak, udah bagus. Sudah bagus ya. Mudah-mudahan punya Tommy juga nanti lebih bagus lagi ya. Ya jelas dong Pak. Baik. Ya, untuk kelompok 3 sepertinya juga sudah. Kita terakhir ini, kelompok 4 nih. Kelompoknya Tommy, Wida, Tommy, dan Widya. Silahkan untuk ketuanya ini kayaknya Tommy ya, jadi ketuanya ya. Ya, silahkan Tommy untuk disampaikan hasil dari pekerjaannya Tommy. Iya Pak. Di kelompok kita membahas tentang hukum dari lingkungan bangsa dan negara ya Pak ya. Tadi betul. Di pelanggaran tidak memiliki KTP, SIM dan identitas lainnya. Terus tidak mematuhi rambu lalu lintas, terus merusak fasilitas umum Pak. Habis itu sikap yang sesuai dengan hukum, bersikap tertib ketika berlalu lintas di jalan raya, membayar pajak retribusi parkir, ikut serta dalam kegiatan pemilihan umum. Sanksinya kalau yang tidak memiliki SIM itu biasanya kalau kita di jalan didenda Pak, sanksinya denda. Habis itu untuk yang tidak mematuhi rambu lalu lintas bisa didenda juga Pak berupa uang. Terus untuk merusak fasilitas umum bisa sanksinya
berupa dipenjara atau didenda uang, Pak. Solusinya kita harus tetap mengikuti peraturan yang ada, peraturan perundang-undangan yang sudah dipakai untuk Indonesia ini, Pak, biar menjadi masyarakat yang tertib hukum. Seperti itu, Pak. Jawaban dari kelompok kita. Mungkin ada penambahan lagi dari Wida atau Widayanti, silakan. Ya, silakan Widayanti. Apabila ada yang ingin ditambahkan, silakan. Saya rasa tadi sudah disampaikan oleh Tommy semua, Pak. Jadi itu saja mungkin dari kelompok kami. Iya, baik ya, ini pun hasil dari kerja kelompok ya. Jadi mungkin bagiannya Tommy ini bagian yang untuk tampil di depan ya karena ketua kelas. Baik, sudah sangat luar biasa dari penampilannya kelompoknya Tommy. Tolong diberi applause. Kelompok yang lain. Nah, kira-kira ada yang ingin ditanggapi dari apa yang sudah disampaikan oleh Tommy? Intan, kira-kira ada yang ingin ditanggapi apa yang sudah disampaikan? Sudah, Pak, sudah paham. Baik, sudah paham semuanya. Jadi di sini kalian sudah bisa mencari, menganalisis dari apa-apa yang sikap sesuai dengan hukum dan sikap yang tidak sesuai dengan hukum, begitu juga dengan sanksi dan juga solusinya seperti apa. Nah, sudah bagus ya. Nah, jadi di sini dari yang tadi disampaikan dari keempat kelompok, solusinya rata-rata hampir sama semua ya. Jadi solusinya itu kita harus patuh terhadap hukum. Baik, setelah kalian sudah menyelesaikan LKPD ini, nah nanti di sini kalian tolong uploadkan, fotokan dulu hasil LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi, fotokan lalu uploadkan ke link Google Form yang sudah Bapak sediakan di sini ya. Tolong pastikan ketua kelasnya ketua kelompoknya untuk mengirimkan hasilnya di sini. Jangan lupa tulis nama dan anggota kelompoknya. Ya, baik, dari pembelajaran yang tadi sudah kita lakukan, kita akan masuk ke dalam sesi refleksi. Nah, di sini kalian sudah pernah main Kahoot ya? Sudah pernah main Kahoot, Mira? Pernah ya? Nah, silahkan untuk join langsung nih di sini. Untuk linknya sudah Bapak sediakan, untuk game pinnya juga sudah Bapak sediakan. Ya, silahkan join berdasarkan kelompoknya, diwakili oleh kelompoknya ya. Baik, di sini kelompok 1 sudah masuk, kelompok 2 juga sudah, kelompok 3 juga sudah. Kelompok 4 ini, Tommy, kok belum ada aja, Tommy? Mungkin jaringannya internet, ya? Pak, internet, Pak. Internet. Ya udah saya upload lagi, Pak. Iya, silakan. Ya, ini sudah gabung semua. Nah, kita mulai untuk kuisnya. Baik, ternyata di sini betul ya tadi apa yang sudah disampaikan oleh Tommy ya. Tommy membuktikan bahwa kelompoknya yang terbaik, nilainya paling besar di sini kelompoknya Tommy ya. Ya, tepuk tangan untuk kelompoknya Tommy. Iya, baik, kita sudah melaksanakan sesi refleksi dari pembelajaran yang sudah kita lakukan. Nah, di sini siapa yang ingin memberikan kesimpulan dari pembelajaran yang sudah kita lakukan? Kalau tidak ada yang mau, Bapak yang tunjuk nih. Baik, Bapak tunjuk ke, oh ini Edi, sudah ada. Edi, tolong berikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, Edi. Ya, baik Pak, mohon maaf. Jadi saya keluar masuk Zoom, Pak. Ya, dari video terus presentasi atau diskusi kelompok tadi, Pak, saya mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa dalam hidup bersama kita ada hal-hal yang kita lakukan itu sesuai dengan hukum dan peraturan yang ada, dan juga ada sebagian yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan hukum. Nah, untuk perbuatan yang sesuai dengan aturan hukum, kita harus tingkatkan dalam pelaksanaannya dalam kehidupan sehari-hari.
Sedangkan untuk hal-hal yang kita lakukan yang melanggar hukum dimanapun kita berada, ya kita harus mencoba untuk merubah diri, ya dengan apa? Memberikan solusi untuk tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari. Gitu Pak, mohon maaf. Saya kembalikan, mungkin bisa dibantu teman-teman yang lain. Baik, sudah luar biasa ya kesimpulan yang disampaikan oleh Edi. Mungkin dari teman-teman yang lain ingin menambahkan? Mungkin dari Intan, kira-kira solusinya gimana? Solusi kesimpulan yang sudah disampaikan oleh Edi, kira-kira ingin menambahkan? Pak, kesimpulannya, jadi kita itu harus taat hukum gitu Pak. Kita itu harus berperilaku sesuai dengan norma hukum yang ada di Indonesia gitu, biar kita tidak mendapatkan sanksi, biar kita tidak dihukum gitu Pak. Kalau menurut saya seperti itu kesimpulannya. Baik, terima kasih ya Intan, sangat luar biasa lagi untuk kesimpulannya. Jadi tadi menurut Edi untuk kesimpulannya kita harus selalu menerapkan solusi supaya kita tidak mendapatkan sanksi, dan juga begitu juga yang disampaikan oleh Intan dari kesimpulannya itu tadi ya. Jadi untuk kesimpulan pada pagi hari ini, setelah kita mempelajari sikap sesuai dengan hukum, balik lagi ya, kita harus selalu menerapkan sikap patuh terhadap hukum dalam kehidupan sehari-hari agar kita ini terhindar dari sanksi-sanksi dan kita menjadi warga negara atau masyarakat yang baik dan patuh terhadap hukum yang berlaku khususnya di negara Indonesia. Nah, baik, sebelum saya akhiri di sini, nanti kalian bisa mengerjakan soal latihan berupa soal latihan dalam Google Form. Nanti kalian bisa akses ini untuk tugas kalian di rumah. Silahkan nanti untuk dikerjakan ya. Baik, untuk materi untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini, dan untuk materi pada pertemuan selanjutnya kita masuk ke materi yang baru atau bab yang baru, yaitu tentang peran Indonesia dalam dunia internasional. Baik, terima kasih anak-anak, kalian sudah mengikuti pembelajaran ini dengan baik, dengan luar biasa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman, Bu Binti, Bu Maya, itu adalah peer teaching yang sudah saya lakukan. Mohon komentarnya. Ya. Sudah terlampaui. Baik. Terima kasih Pak Fahmi. Selanjutnya monggo Bapak Ibu yang menjadi reviewer ya, pemantau. Monggo. Yang menjadi pemantau Pak siapa? Bapak Ibu siapa? Bu Intan sama Bu Mira, Bu. Oh, Bu Intan. Bu Intan masih ya. Oke, mohon izin menyampaikan untuk penampilan Pak Fahmi. Luar biasa Pak Fahmi, mantap, dan bersedia lagi pas pagi-pagi. Awalnya kan jam kedua ya harusnya, tapi jadi jam pertama. Luar biasa sebetulnya, perlu kesiapan yang lebih ketika kita tiba-tiba harus menjadi urutan yang terdepan gitu Pak. Memang itu jadi perlu effort juga sih gitu, motivasi untuk bisa seperti itu, tapi santai gitu. Akhirnya pembawaannya nggak malah jadi gugup atau seperti apa gitu, karena mungkin sudah terbiasa juga ya sebagai seorang guru sih, mau dimanapun ditempatkan siap gitu. Pada intinya kalau dari saya selaku observer, penampilan yang cukup menarik, kemudian materi pemaparannya pun cukup singkat, padat, tapi jelas juga. Namun sama mungkin ya Pak, seperti kami-kami yang sebelumnya, ternyata memang dirasa waktu 20-25 menit itu gimana gitu ya, serasanya ya, tuh iya bentar banget gitu ya. Dan kita pun agak kebingungan ketika mengelola. Tadi saya ngelihat di 30 menit baru selesai gitu untuk
untuk awalan dan baru sampai gitu, tapi udah 30 menit kan gitu. Kayak gitu sih, berarti kurang lebih sama hambatarin seperti itu mungkin Bapak kalau dari saya. Mungkin kayak gitu Bu Maya kalau pengamatan saya seperti itu. Mudah-mudahan bisa ditambahkan oleh Bu Intan, silahkan. Terima Terima kasih. kasih Bu Mira. Ya, baik, terima kasih. Mungkin saya juga sama seperti Bu Mira ya, sudah cukup semuanya untuk media juga sudah digunakan gitu. Kemudian tadi juga untuk waktunya ya kebetulan kemarin saya sama waktunya juga tidak bisa untuk 20 sampai 25 menit ya. Jadi mungkin semoga saja besok ketika uji kompre itu kita bisa memilih waktu lagi agar 20 sampai 25 menit itu bisa tercapai gitu. Kemudian untuk Pak Fahmi, saya rasa semuanya sudah cukup ya Bu. Untuk materinya juga sudah sesuai dan lain sebagainya sudah gitu. Mungkin itu, terima kasih. Ya, terima kasih terima Bu kasih, Intan. Bu Binti, silahkan Bu Binti. Ya, terima kasih. Kelihatan berisik apa tidak? Masih bisa diterima suara saya? Terima kasih Bu. Oke, terima kasih. Karena ini nanti ada pengarahan dari Kepala Dinas berkaitan dengan permintaan Bapak Wali Kota. Begini, yang jelas memang ini penampilan yang hari kedua ya. Jadi Pak Fahmi kelihatan tenang, menyampaikan tahap demi tahap, bagus ya. Pembukaan, inti, penutup juga bagus. Kemudian saya kalau masalah memberi performa, penampilan dan sebagainya sudah saya nilai ya itu sudah bagus yang jelas. Kemudian medianya Bapak itu wah kreatif ini jelas. Saya harus berlari terpontang-panting kalau mengikuti guru muda ini dalam membuat media ini. Aduh, kalau Bu Maya itu meskipun dosen itu saya juga harus belajar dengan Bu Maya itu ya. Aduh, tentang IT saya jauh. Makanya saya senang bertemu di sini, memotivasi saya juga. Kemudian apa namanya? Kalau saya manfaatkan waktunya bagus. Tadi mulai jam 8, kemudian selesainya jam 8.30 bahkan 8.35 di tempat saya ya, pas juga Bapak tadi. Kemudian bergantian memberi pendapat ke teman bagus ya. Cuma ini Bapak satu Pak, jangan sampai memberi hukuman fisik. Tadi terceplos ya, nanti kamu kalau nggak mengerjakan saya jemur. Nah, itu sudah nggak zamannya Pak hukuman fisik ya. Hanya ancaman. Dihindari hukuman fisik. Iya, ancaman. Nggak usah pakai seperti itu Pak sekarang. Ya, ya Pak. Nanti dibiasakan misalkan beri hukuman nanti kamu membaca pembukaan kayak atau menghafalkan pasal gitu ya Pak ya. Jangan hukuman fisik Pak untuk saat ini Pak. Bahaya ya Bu. Itu bahaya. Bisa pidana nanti. Ada pasalnya, apalagi kita pelajari pasal itu. Ya, itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bu Binti. Ya, Bapak Ibu. Tadi kita sepakat ya, Pak Fahmi menampilkan performance guru yang tenang gitu ya. Kemudian tampak ya penyusunan kalimat itu terkesannya tertata ya, tertata dengan baik. Dan Bapak saya rasa tadi juga berhati-hati sesuai dengan perangkat ya pembelajaran yang Bapak rancang. Mungkin yang perlu diperhatikan itu berkaitan dengan video. Tadi ada video yang ditampilkan, video kedua kalau nggak salah tadi ya, yang ada bawa sapu tadi itu ya, yang perbuatan yang tidak sesuai dengan norma hukum misalnya ya. Nah, itu tidak dielaborasi gitu ya. Nah, ini maksudnya untuk apa? Nah, itu perlu ada elaborasi. Kalau itu memang untuk bahan mereka berdiskusi ya dibiarkan dulu, tapi di akhir tetap
perlu dielaborasi. Jadi media itu sebenarnya merupakan sarana guru untuk mencapai tujuan atau kompetensi yang diharapkan pada peserta didik. Nah, itu caranya memang salah satu pakai video. Yang berkaitan dengan tadi penugasan di KAHUF dan sebagainya itu sudah eksplisit sehingga tipeknya nampak gitu ya. Saran sedikit saja, kalau seandainya tadi kelompoknya diminta berhitung, misalnya kelompok 1 mulai berhitung dari ini, misalnya ya 1, 2, 3, 4 kembali ke 1, misalnya kelompok 1 nanti ketemu 1, nanti bisa masuk di ranah numerasi itu Bapak Ibu. Ya. Kan di dalam pembelajaran kemarin di awal kan Bapak Ibu ada materi literasi dan numerasi ya, ingat ya. Nah, itu salah satunya bentuknya adalah numerasi. Kenapa? Karena pengalaman dari gelombang 1 kemarin Bapak Ibu. Ketika guru membuat kelompok dengan berhitung, itu ternyata ada peserta didik yang enggak paham tentang perkalian ya, pembagian. Sehingga kalau misalnya kelas ini dibagi 6 kelompok, itu satu kelompok berapa orang, itu ternyata mereka ada gitu ya yang belum paham ya. Nah, itu kalau Bapak Ibu menerapkan berarti Bapak Ibu sedang menerapkan numerasi ya. Saya rasa itu kemarin saya pikir oh ya berarti ini ada aspek numerasi dalam pembagian kelompok. Itu saja menurut saya Pak Fahmi. Jadi karena sudah menggunakan tipek, Bapak juga sebenarnya tadi mencoba mengelaborasi ya masukan dari peserta didik. Mungkin nanti yang kalau ketika mengajar yang ditayangkan PPT-nya saja ya, PPT-nya saja, sedangkan LK itu biar dipegang peserta didik sehingga di PPT itu berisi